Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Zulia Putri dengan NPM 24782027. Di sini saya akan mengerjakan paket tracer 1.1.7 tentang basic switch configuration. Langsung saja kita masuk pada labnya. Bisa kita lihat di sini terdapat topologi, lalu ada addressing table dan juga perintahnya. Sekarang kita akan mengkonfigurasi switch dalam mode fisikal. Langsung saja, di sini kita bisa baca tujuannya. Yang pertama, hubungkan kabel jaringan dan verifikasi konfigurasi switch default. Pada bagian 2, itu nanti kita akan mengkonfigurasikan pengaturan perangkat jaringan dasar. Lalu bagian ketiga, kita akan verifikasi dan uji konektivitas jaringan. Langsung saja, kita bisa baca juga background-nya atau skenario-nya. Jadi, switch Cisco itu dapat dikonfigurasi dengan alamat IP khusus yang dikenal sebagai interface atau antarmuka virtual switch atau SVI. Lalu SVI atau alamat manajemen dapat digunakan untuk akses jarak jauh ke switch guna menampilkan atau mengkonfigurasi pengaturan. Jika SVI VLAN 1 diberi alamat IP secara default, semua port pada VLAN 1 memiliki akses ke alamat IP SVI. Lalu pada lab kali ini atau pada aktivitas kali ini, kita akan membangun topologi sederhana menggunakan kabel Ethernet untuk mengakses switch Cisco menggunakan metode akses konsol dan jarak jauh. Lalu di sini kita juga bakal memeriksa konfigurasi default switch sebelum mengkonfigurasi pengaturan dasar. Lalu pengaturan dasar switch ini juga itu meliputi nama perangkat, deskripsi interface, kata sandi, lalu banner. Nanti juga kita akan mengatur IP, lalu mengatur alamat MAC statis. Setelah itu kita juga akan menggunakan alamat IP management untuk manajemen switch dari jarak jauh. Pada lab kali ini, kita akan buat topologi yang terdiri dari satu switch dan 2 host yang hanya menggunakan port Ethernet dan konsol. Lalu nanti kita juga akan memverifikasi. Langsung saja kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu hubungkan kabel jaringan dan verifikasi konfigurasi switch default. Jadi pada bagian 1, kita akan menyiapkan topologi jaringan dan memverifikasi pengaturan saklar secara default. Yang pertama, hubungkan kabel jaringan seperti yang ditunjukkan di topologi. Di rak-nya itu yang di sebelah kanan sini, klik dan seret switch 1. Langsung saja, switch itu yang ini, lalu kita seret ke kiri. Berikutnya, dari rak, klik dan seret PCA, lalu letakkan di sisi kanan meja. Lalu kita nyalain PC-nya. Oh iya, sebelumnya di sini saya akan menunjukkan bahwa skornya itu masih sedikit karena tadi saya baru menyalakan PC. Di sini bisa dilihat saya belum mengerjakan apapun, masih 0. Sekarang kita akan coba mengerjakan lab kali ini. Saat kita hidupin PC-nya, bisa dilihat skornya nambah jadi 3%. Lalu dari tab yang C dulu,
Hubungkan kabel konsol dari perangkat BCA ke switch 1, seperti yang ditunjukkan pada topologi. Langsung saja kita pilih kabel konsol, lalu kita klik kanan pada switch, kita pilih inspect rear, lalu kita pilih yang konsol. Lalu kita ke PC, kita sambungkan ke RS232. Nah, bisa kita lihat di sini sudah tersambung. Lalu dari tab desktop PCA ini gunakan terminal untuk terhubung ke switch. Kita bisa buka seperti ini. Nah, bisa dilihat kita sudah bisa akses switch lewat PCA. Lalu di sini ada pertanyaan, mengapa kamu harus menggunakan koneksi kabel konsol ini untuk mengkonfigurasi switch pertama kali? Mengapa tidak mungkin terhubung ke switch atau telnet atau SSH saat kita terhubung ke switch untuk pertama kali? Jawabannya, jadi kalau misalnya PC-nya itu baru dihubungkan, itu belum ada IP yang dikonfigurasi. Jadi kita harus buka dulu lewat kabel konsol. Terus switch ini ketika dia baru, itu dia belum ada konfigurasi jaringan apapun. Jadi hanya bisa lewat kabel. Karena kalau misalnya kita telnet atau SSH itu kan harus ada konfigurasi jaringan kan, lewat jaringan. Jadi untuk switch yang pertama kali itu harus menggunakan kabel terlebih dahulu karena belum ada konfigurasi jaringannya. Lalu kita lanjut pada langkah kedua, verifikasi konfigurasi switch default. Jadi pada langkah ini kita akan memeriksa pengaturan switch default seperti konfigurasi switch saat ini, lalu informasi BIOS, properti interface, informasi VLAN, dan juga memori flash. Kita bisa mengakses semua perintah IOS switch dalam mode access istimewa, akses ke mode access. Jadi kita harus masuk dulu ke mode istimewa, baru kita bisa melakukan hal tersebut. Kadang juga mode istimewanya itu dibatasi dan dengan perlindungan kata sandi untuk mencegah penggunaan yang tidak sah. Karena mode ini tuh atau mode istimewa ini itu menyediakan akses langsung ke mode konfigurasi global dan perintah yang digunakan untuk mengkonfigurasi parameter operasi. Lalu nanti kita juga akan mengatur kata sandi pada aktivitas kali ini. Berikutnya, jadi perintah privilege access mode ini itu dia merupakan mode istimewa yang mencakup perintah-perintah yang terdapat dalam mode akses pengguna. Lalu, perintah konfigurasi yang digunakan untuk mengakses mode perintah lainnya. Jadi kalau misalnya kita masuk ke access mode ini, privilege access mode, kita tuh bisa mengakses perintah-perintah lainnya. Untuk masuk ke mode ini, kita bisa menggunakan perintah enable. Lalu, kita lanjut ke yang A. Dengan asumsi pada aktivitas kali ini, kita asumsikan bahwa switch itu tidak memiliki berkas konfigurasi yang tersimpan dalam memori NVRAM. Lalu sekarang kita akan coba masuk. Kita bisa gunakan perintah enable tadi. Lalu bisa dilihat kalau mode istimewa dia itu tandanya pagar seperti ini, bukan yang ini kayak arah panah gini. Jadi kalau dia mode istimewa dia tandanya seperti ini. Lalu
verifikasi bahwa berkas konfigurasi default pada switch itu bersih. Jadi belum ada konfigurasi apapun. Untuk melihat konfigurasi itu kita bisa menggunakan perintah show running min config. Lalu bisa kita lihat di sini, ini tuh ada interface, ada port-port seperti ini, interface seperti ini, yang bisa kita lihat sudah konfigurasi atau belum. Di sini ada pertanyaan, berapa banyak gigabit Ethernet interface yang dimiliki switch ini. Bisa kita lihat di sini totalnya itu ada 28. Lalu berapa kisaran atau range nilai yang ditampilkan untuk VTY lines? Jawabannya adalah ini, bisa kita lihat tuh. Line VTY-nya 0 sampai 4. Lalu berikutnya kita ke yang C, periksa berkas konfigurasi di environment. Kita bisa menggunakan perintah show startup min config. Di sini sudah ada contohnya. Kita langsung saja masukkan show startup min config. Bisa dilihat di sini ada pesan startup min config is not present. Kenapa output ini muncul? Karena kita nggak punya konfigurasi apapun yang disimpan ke environment. Untuk saat ini itu belum ada konfigurasi apapun yang tersimpan ke environment. Lalu kita akan coba untuk periksa karakteristik SVI untuk VLAN 1. Kita bisa masukkan perintah ini. Langsung saja kita coba show interface VLAN 1. Bisa kita lihat di sini. Ini adalah outputnya. Bisa kita lihat di sini belum ada IP yang ditetapkan untuk interface ini. Lalu kita lanjut periksa properti IP dari SVI VLAN. Kita bisa masukkan perintah ini. Show IP interface VLAN 1. Seperti ini. Jadi untuk sementara VLAN 1 ini tuh tidak aktif secara administrasi. Lalu lalu protokol jaringannya juga tidak aktif, dan pemrosesan protokol internet dinonaktifkan. Kita yang ke G. Masukkan konfigurasi global dan aktifkan antarmuka SPI VLAN 1. Kita masuk ke configure terminal. Lalu kita masukkan perintah interface VLAN 1. Lalu kita masukkan perintah no shutdown. Berikutnya
periksa properti IP dari SPI VLAN 1. Maaf sebelumnya tadi saya salah baca soal, jadi sebelumnya itu yang ini yang G, yaitu memasukkan konfigurasi global dan aktifkan interface SVLAN VLAN 1. Sekarang kita akan bahas yang ini. Periksa properti IP dari SPI VLAN 1. Kita bisa menggunakan perintah show interface kita harus keluar dulu. Bisa kita lihat di sini outputnya. Lalu kita ke yang F, sambungkan kabel Ethernet dari PC A ke gigabit Ethernet 1/0/6 yang ada di switch. Langsung saja kita coba, kita akan menghubungkan kabel Ethernet. Kita bisa gunakan kabel ini, lalu kita ke PC, lalu kita ke switch gigabit Ethernet. Seperti ini. Kita hubungkan. Lalu masukkan konfigurasi global dan aktifkan antar interface SPI VLAN 1. Kita masukkan ini, lalu kita configure terminal, lalu interface VLAN 1, lalu kita masukkan perintah no shutdown. Lalu berikutnya periksa yang H, periksa informasi versi Cisco IOS pada switch. Kita bisa menggunakan perintah show version seperti ini untuk memeriksa informasi versi Cisco IOS pada switch. Lalu berikutnya yang J ini, periksa properti default interface gigabit Ethernet 1/0/6 yang digunakan oleh PC A.
Kita coba masukin perintahnya apa tadi? Show interface jika show interface G1/0/6. Bisa kita lihat di sini seperti ini outputnya. Lalu kita bisa lihat di sini, is the interface up or down? Jawabannya adalah up. Ini bisa kita lihat di sini. Lalu kejadian apa? What event will make an interface go down? Jadi kejadian apa yang akan menyebabkan interface itu mati? Jawabannya adalah ketika kita melepas kabel atau memasukkan perintah shutdown, maka interface-nya nanti akan mati. Lalu berapa alamat MAC address interface tersebut? Kita bisa lihat sini. Ini untuk MAC address-nya. Hardware is range address is ini. Lalu berapa kecepatan dan pengaturan duplex antar muka? Jawab pertanyaan yang ini. Jawabannya itu adalah 100 mbs 100 MB per second. Lalu kita lanjut ke yang K, periksa pengaturan VLAN default switch. Langsung saja. Maaf, salah. Kita coba masukkan perintah show VLAN. Bisa kita lihat di sini ada pertanyaan, what is the name of VLAN 1, VLAN 1? Jadi namanya adalah default. Bisa dilihat di sini. Which parts are in VLAN 1? Jawabannya adalah part apa saja yang ada di VLAN 1. Bisa kita lihat ini. Jawabannya bisa kita lihat. Lalu apakah which parts are in VLAN 1? Maaf, is VLAN 1 aktif? Jawabannya adalah iya, aktif. Bisa kita lihat di status di sini. Lalu apa lagi? Oke, kita lanjut lagi ke yang berikutnya. Periksa memori flash memory. Kita bisa menggunakan perintah ini yang ada di sini, show flash. Ini bisa kita lihat di sini. Kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu konfigurasikan pengaturan perangkat jaringan atau network device settings. Jadi part 2 ini kita akan mengkonfigurasi pengaturan dasar atau basic settings untuk switch dan PC. Konfigurasikan pengaturan basic switch setting. Ini bisa copy the following basic configuration. Kita akan salin konfigurasi dasar berikut dan tempel and paste it into S1 while in global configuration mode. Dan tempel ke switch 1 dalam mode konfigurasi global. Langsung saja. Kita coba perintahnya.
no IP domain min lookup. Maaf, kita masukkan configure terminal dulu. No IP domain min lookup, lalu hostname kita ganti jadi S1, lalu kita masukkan perintah enable secret class. Kita juga diperintahkan untuk memberikan banner. Kita bisa masukkan perintah banner motd untuk membuat banner auto reset access is strictly prohibited. Bisa kita lihat di sini skornya bertambah. Berikutnya, yang B, tetapkan SVI IP address switch. Dengan kita menetapkan atau mengkonfigurasi SVI IP address pada switch ini, itu kita bisa memanage switch dari jarak jauh. Bisa kita baca di sini, sebelum kita dapat mengelola switch dari jarak jauh melalui PCA, kita itu harus menetapkan alamat IP dulu ke switch. Lalu konfigurasi default pada switch adalah agar manajemen switch dikontrol itu melalui VLAN 1. Untuk manajemen itu gunakan VLAN 99. Jadi pemilihan VLAN 99 ini bersifat acak dan sama sekali tidak menyeratkan atau implies bahwa kita tuh harus menggunakan VLAN 99 ini. Bisa dilihat di sini, pertama buat VLAN 99 baru di switch, lalu selanjutnya atur alamat IP switch ke ini 192.168.1.2 dengan subnet mask 255.255.255 pada interface virtual internal VLAN 99. Lalu IP address versi 6 juga itu dapat dikonfigurasi pada SPI interface. Kita untuk IP versi 6 itu kita bisa lihat di addressing table. Langsung saja kita coba untuk mengkonfigurasikan. Kita buka dulu tadi dari PCA. Lalu kita masukkan perintah VLAN 99. Exit. IP address-nya kita masukin yang sesuai diperintahin, yaitu 192.168.1.255.
192.168.1.2. Lalu IP address versi 6-nya itu kita masukin juga 2001 db8 titik 1.22/64. Lalu bisa kita lihat di sini nambah skornya. Kita setelah itu masukkan perintah IP address FE80 untuk link lokal. Jangan lupa no shutdown. Bisa kita lihat di sini skornya nambah. Kita lanjut ke perintah yang berikutnya, yaitu tetapkan semua port pengguna ke VLAN 99. Langsung saja di sini kita bisa menggunakan perintah. Kita masuk dulu ke mode konfigurasi, lalu kita masukkan perintah interface range gig 1/0/1-24. Lalu switch port access VLAN 99. Lalu berikutnya bisa kita baca di sini. Untuk membuat konektivitas antar host dan switch, port yang digunakan oleh host itu harus berada dalam VLAN yang sama dengan switch. Setelah beberapa detik, nanti VLAN 99 ini akan muncul. Setidaknya ada satu port yang aktif. Lalu kita ke perintah yang berikutnya, yaitu keluarkan perintah atau kita masukkan perintah show VLAN brief untuk memverifikasi bahwa semua port berada dalam VLAN 99. Langsung saja kita coba, kita masukkan perintah. Kita keluar dulu dari mode konfigurasi. Show VLAN brief. Bisa kita lihat di sini bahwa semua port itu sudah berada dalam VLAN 99. Kita lanjut ke yang E, konfigurasikan gateway default atau default gateway untuk switch 1. Jika tidak ada default gateway yang ditetapkan, switch itu tidak dapat dikelola dari jaringan jarak jauh yang berjarak lebih dari satu router. Bisa kita baca di sini, meskipun pada aktivitas kali ini itu tidak menyertakan IP gateway secara eksternal, tapi di sini kita bisa mengasumsikan bahwa nantinya akan menghubungkan LAN ke router untuk akses eksternal. Di sini bisa kita lihat, kita diberi default gateway-nya. Jadi ini yang akan kita tetapkan sebagai default gateway switch. Langsung saja kita masukkan atau konfigurasikan default gateway-nya. Kita masuk dulu ke mode konfigurasi, lalu kita masukkan perintah IP default gateway min gateway 192.168.1.1.
Lalu kita lihat dulu apakah skornya itu bertambah. Switch 1 IP default gateway-nya masih belum. Padahal bisa kita lihat kalau misalkan di sini tuh diperintahinnya tuh sama dengan apa yang udah kita konfigurasikan. Di perintahnya kan 192.168.1.1. Terus kita masukkan IP-nya juga yang sama, tetapi skornya tidak bertambah. Padahal kita sudah memasukkan perintah yang benar. Lalu, kalau misalnya terjadi seperti tadi, ketika kita masukkan IP default gateway ini, tapi skornya tidak bertambah, kita bisa masukkan perintah ini, interface VLAN 14. Jika kita cek resultnya, di sini IP default gateway-nya sudah benar. Begitu, itu adalah cara penyelesaian masalah jika kita tadi tidak bisa mengkonfigurasi IP default gateway-nya. Sebenarnya bisa, tapi lab ini tuh tidak bertambah skornya. Lalu kita lanjut ke bagian yang berikutnya, yang F. Akses port konsol itu harus tetap kita batasi dengan kata sandi juga. Gunakan Cisco ini sebagai kata sandi login konsol dalam aktivitas kali ini. Konfigurasi default mengizinkan semua koneksi konsol tanpa perlu kata sandi. Namun, untuk mencegah pesan kontrol mengganggu perintah, kita bisa gunakan opsi logging synchronous ini. Langsung saja kita masukkan perintahnya. Jika kita tidak memberikan kata sandi, kita bisa lakukan seperti ini. Kita masukkan perintah, kita exit dulu. Line console 0. Lalu kita masukkan perintah logging synchronous. C. Passwordnya tadi Cisco. Jangan lupa untuk masukkan perintah login. Lalu berikutnya kita baca lagi yang G. Konfigurasikan baris terminal virtual atau FTY ini untuk switch agar memungkinkan akses telnet. Jika kita tidak mengkonfigurasi VTY password ini, maka kita tidak akan dapat menggunakan telnet untuk mengakses switch. Langsung saja kita konfigurasi kata sandi FTY ini. Kita bisa gunakan perintah line FTY 015. Kita masuk dulu, lalu kita berikan password Cisco. Lalu jangan lupa login dan kita keluar lagi. Berikutnya, ada pertanyaan di sini, mengapa perintah login diperlukan? Karena tanpa perintah login yang udah kita masukkan tadi, yang ini,
switch itu tidak akan meminta kata sandi. Jadi kalau misalnya kita mau memberikan password pada line console ataupun line FTY, itu kita harus turut serta masukkan perintah login. Bisa kita lihat di sini kita sudah masukkan perintah login. Lalu yang berikutnya konfigurasikan alamat IP pada PCA. Yang ini kita baca di sini, tetapkan alamat IP dan subnet mask ke PC seperti yang ditunjukkan pada addressing table. Langsung saja kita baca perintahnya di sini. Navigate to the desktop tab, arahkan ke tab desktop. Di sini tab desktop. Lalu klik IP configuration ini. Lalu verifikasi bahwa tombol radial konfigurasi IP yang statik itu dipilih. Jadi kalau misalnya kita mau konfigurasi IP, kita harus pilih yang statik, jangan DHCP. Langsung saja kita akan masukkan alamat IP-nya sesuai dengan yang ada di addressing table. Untuk PCA itu IP-nya bisa kita lihat di sini, yaitu ini masih salah. 192.168.1.10. Subnet masknya lalu default gateway-nya jangan lupa kita masukin yaitu 192.168.1.1. Lalu kita konfigurasi juga IP address versi 6-nya, kita pilih yang ke static ini biar bisa diisi. Lalu kita masukkan IP-nya 2001.8. Jangan lupa /64D dimasukin. Lalu kita kasih juga di sini default gateway-nya yaitu FL80. Bisa kita lihat di sini skornya bertambah. Kita cek dulu apa yang kurang. Ternyata yang kurang itu service password encryption. Jadi kita belum mengenkripsi semua password yang udah kita konfigurasikan tadi. Jadi sekarang kita coba enkripsikan. Bisa kita lihat di sini skornya sudah 100%. Oh iya, tadi untuk mengenkripsi password kita bisa menggunakan perintah service password min encryption. Lalu berikutnya kita cek lagi. Kita lihat ya, di sini sudah checklist semua. Terus kita coba baca lagi apakah masih ada. Kita ke part 3. Jadi
pada bagian 3 ini kita coba baca dulu verifikasi dan uji konektivitas jaringan. Langsung saja kita ke bagian yang A. Kita diperintahkan untuk memasukkan perintah ini, show run. Kita coba. Ini jika kita masukkan perintah show run, kita bisa lihat outputnya itu seperti ini. Lalu verifikasi pengaturan manajemen VLAN 99. Kita diperintahkan untuk memasukkan perintah ini. Kita coba. Show interface VLAN 99. Jadi outputnya seperti ini. Kita ada pertanyaan di sini, what is the bandwidth on this interface? Jawabannya adalah pertanyaannya tadi artinya berapa bandwidth pada antarmuka atau interface ini? Jawabannya adalah ini 100.000 ya. Ya. 100.000 qubit. Lalu apa status VLAN 99? What is the VLAN 99 state? Jawabannya adalah up. Lalu berikutnya kita diperintahkan untuk menguji konektivitas dari end to end dengan ping. Mana ini? Kita akan coba verifikasi bahwa PCA dapat melakukan ping dengan alamat IP versi 4 dan IP versi 6 untuk switch 1. Kita diperintahkan untuk memasukkan perintah ini. Lalu kita coba aja. Kita ke command prompt. Kita ping 192.168.1.2. Bisa ya. Kita berhasil. Lalu kita ping lagi 2001 DB8 4 1. Bisa dilihat di sini kita juga sudah berhasil ping. Jadi pada lab kali ini kita tuh sudah melakukan konfigurasi yang basic pada switch, pada sebuah switch kayak tadi, tapi dalam mode physical seperti ini. Ada benda fisiknya seperti ini, ada PC-nya, ada switch-nya, lalu kita menghubungkan kabel satu persatu, saling menghubungkan device yang ada di sini. Lalu kita juga tadi sudah mengkonfigurasi seperti passwordnya, lalu kita masukkan IP-nya, lalu kita juga tadi ada mengatur interface ke VLAN 99 untuk telnet. Jadi mungkin itu saja, bisa kita lihat di sini juga skornya itu sudah 100%. Lalu jika kita cek assessment items-nya itu udah checklist semua, sudah benar semua.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.